baik perbuatan yang saya miliki dengan ini satu manfaat sudah satu nggak sia-sia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori media normatif dan bagaimana teori diterapkan dan bisa dijaga. Sebagai pengantar, saya ingin menekankan betapa pentingnya peran media dalam mendukung demokrasi. Media sebenarnya sebagai sarana informasi, tetapi juga peran sebagai pengawas kekuasaan, pemberi suara kepada sebagai lapisan masyarakat dan bisa sosial. Namun, pertanyaannya adalah, apakah media di Indonesia sudah menjalankan peran ini sesuai dengan prinsip-prinsip media normatif? Bagian pertama, undang pertama sendiri yaitu apa itu teori media normatif. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pahami terlebih dahulu apa itu teori media normatif. Secara umum, teori media normatif ini sangat berhubungan dengan ide tentang bagaimana seharusnya media beroperasi dalam masyarakat. Teori ini memandu kita untuk melihat peran ideal media berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat. Ada beberapa aliran dalam teori ini, seperti teori tanggung jawab sosial, teori libertarian, dan teori otoritarian, yang semuanya menggambarkan model yang berbeda tentang hubungan antara media dan masyarakat. Namun, secara ringkasnya, teori normatif mengusulkan bahwa media seharusnya melayani kepentingan publik dengan memberikan informasi yang objektif dan akademis. Media seharusnya bertindak sebagai pengawas terhadap kekuasaan, baik itu pemerintah maupun korporasi. Untuk selanjutnya, media seharusnya memfasilitasi dialog publik dan memberikan platform bagi berbagai suara, termasuk yang dan yang paling penting, media harus mendukung proses demokrasi dengan memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat hingga mereka bisa membuat keputusan yang berpendidikan. Untuk posisi media massa di Indonesia saat ini, kita bisa mulai membukanya dengan situasi media massa di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki media massa yang sangat beragam, mulai dari media cetak, televisi, hingga platform digital yang berkembang pesat. Namun, ketika kita melihat dari kacamata teori normatif, ada beberapa tantangan besar yang dihadapi oleh media kita. Pertama, yakni kepemilikan media yang terkonsentrasi, di mana salah satu masalah yang sering dibicarakan oleh konsentrasi kepemilikan media di tangan beberapa konglomerat besar. Ini menjadi masalah karena kepentingan politik atau bisnis pada bisa mempengaruhi kebijakan editorial media. Media seharusnya berfungsi independen, tapi dengan kepemilikan yang terkonsentrasi ada risiko bahwa berita yang disampaikan lebih condong kepada kepentingan politik daripada kepentingan. Kemudian pengaruh pemerintah, walaupun Indonesia telah mengalami reformasi besar-besaran sejak runtuhnya Orde Baru, beberapa pengaruh politik masih tampak di media. Misalnya, beberapa laporan investigasi media kadang harus disensor atau dibatasi, khususnya terkait isu politik yang sensitif. Dan selanjutnya yakni bias netralitas. Banyaknya media yang juga memihak pada kelompok atau figur politik tertentu, terutama saat pemilihan umum. Ini jelas melanggar prinsip yang telah menjadi salah satu pilar dari normatif. Media seharusnya bersikap netral dan menyajikan informasi secara adil tanpa memihak. Itu tidak semua media di Indonesia mengatur Indonesia ini. Ada banyak jurnalis dan organisasi berita yang berusaha keras untuk tetap berpegang pada nilai-nilai etika jurnalistik dan memberikan informasi yang tidak kepada. Untuk teori-teorinya sendiri, eh, ada posisi media Indonesia, posisi media di Indonesia saat ini dari perspektif normatif. Media massa di Indonesia melalui sudut pandang teori normatif, media di Indonesia sangat beragam. Dengan banyak stasiun televisi, surat kabar, dan platform daring. Namun, masih ada masalah seperti pengaruh pemerintah dan dari korporasi dan bias mempengaruhi kemampuan media untuk sepenuhnya melayani kepentingan publik. Dari sudut pandang normatif, media di Indonesia memiliki potensi untuk mendukung demokrasi dalam menyediakan sudut pandang yang beragam. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi. Konsentrasi kepemilikan media dapat membatasi kebebasan dan keberagaman konten.
beberapa media mungkin cenderung berpihak kepada kepentingan politik ataupun dana korporasi yang mempengaruhi netralitas mereka. Kemudian bagaimana peran media massa dalam demokrasi? Sistem media yang demokratis seharusnya mendorong transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Meskipun media dulu setelah berkembang secara era Soeharto, masih ada persoalan yang efektivitas yang terlalu memberdayakan rakyat. Sebagai contoh, secara teori media seharusnya menahan pemerintah agar bertanggung jawab dan memberikan informasi yang tepat kepada warga negara tentang hak-hak mereka. Namun dalam praktiknya, terkadang liputan media masih dangkal lebih fokus pada berita sensasional daripada isu-isu konflik internal. Namun ada juga di mana media mendukung demokrasi, misalnya jurnalisme investigatif, yang dia itu mengungkap kasus korupsi yang bisa menjadi alat yang sangat gitu. Kemudian liputan pemilu yang memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengambil keputusan dalam perkara. Di mana untuk suara sendiri di negara kita itu sangat berperan penting untuk keberlanjutan demokrasi. Namun hal ini bervariasi antar media. Bahkan terkadang media masih belum memenuhi harapan idealnya. Untuk kesimpulannya sendiri, kita bisa simpulkan bahwa berbagai bahwa media di Indonesia masih memiliki jalan panjang untuk sepenuhnya memberi peran penting khususnya dalam demokrasi. Meskipun ada kemajuan, seperti kebebasan pers yang secara besar-besaran berubah pasca reformasi dan tantangan seperti pengaruh politik, kepemilikan media dan kualitas jurnalisme tetap menjadi penghalang. Namun, tetap kita tetap memiliki harapan. Banyak jurnalis di Indonesia yang terus berjuang dan menyajikan berita yang sangat benar dan terpercaya juga berimbang. Disinilah peran kita sebagai masyarakat untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi dan mendukung media yang bertanggung jawab. Untuk selanjutnya, apabila ada yang suka dengan video ini, silakan like